Ini kalau kita banyak masalah, saya lagi gembor-gembor ini. Banyak masalah, gelisah, pusing, rasa takut. Itu kan Nabi udah jelasin. Silakan aja. Kamu kalau lihat Google malah pusing kita. Pusing bila perlu kita buang itu. Kamu lihat TV, udah pusing kita. Padahal kita udah dikasih teori bahwasanya silakan baca media, mau media apapun dari manapun, itu kan bukan patokan yang harus kita yakini dan kita percaya. Kita udah punya pegangan hidup ini. Mau media, ya apalagi media sekarang, media TV, elektronik, mau dari dunia maya, mau macam apapun, itu bukan sesuatu yang harus kita yakini. Bahkan percaya pun bila perlu nggak usah. Sebab kita udah punya media, punya kabar yang memang dijelaskan tuh jelas-jelas tuh. Dalikal kitabu la raiba fihi. Ai hadal kitab Al-Qur'an la raiba, nggak ada keraguannya, fihi di dalamnya, titik udah. Ini media cerita ini media cerita itu. Allah, udah kita sekedar baca, udah gak usah ngaruh. Tapi saya punya media yang harus saya yakini, yang saya harus percaya, yang di dalamnya tidak ada keraguan setitik pun. Inilah media saya, Al-Qur'anul Karim. Kita suka bangga sih dengan internet. Sekarang pengen bulan Rajab nih, nanti ceritain ya kalau bulan, cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan Nabi kan nembus tuh langit ke-7. Ya, dalam Isra Mi'raj itu coba kalau kita perhatiin, internet yang kita punya itu kan satelit itu di kolong langit paling bawah itu. Ustadz, coba Ustadz, saya di sini Amerika langsung bisa saya lihat. Saudara saya di mana, bisa siaran langsung, bisa video ke mana-mana, kemanapun pergi saya bisa tahu. Dengan map ketek bengek lah, pengen bahas apa, nanya apa, 3 klik langsung kebuka semua. Udah bangga sehingga lupa sama Allah tuh, lupa sama ibadah, lupa sama Nabi, lupa sama sholat, bangga dengan internet yang ada. Kalau kata saya mah itu pengetahuan kolong langit paling bawah itu mah. Tapi pengetahuan Rasulullah SAW, malaikat Jibril aja nggak mampu. Langit pertama lewat, langit kedua lewat, nembus langsung langit ke-7. Makanya Rasulullah cerita 1000 tahun sebelum kejadian, 1000 tahun di belakang yang akan terjadi, yang sebelum terjadi, yang di dalam tanah diceritakan oleh Rasulullah, kejadian-kejadian seperti apa. Pengetahuan apa? Pengetahuannya Rasulullah. Coba anak muda sekarang kita, yuk timbang segitu, ini pengetahuan internet ini di kolong langit paling bawah. Gengsi kita baru dari dulu segini aja. Coba kita tembusin coba. Ada di mana? Ada di hadis. Ada di mana? Ada di Quran. Bagaimana dalam surat Yasin cerita galaksi? Di mana di dalam surat Yasin itu cerita tentang apa? Api kalau tidak ada oksigen dia mati. Surat Yasin diceritain. Surat Fatir gimana cerita penyerbukan, kawin silang. Lah kita itu dari dulu udah ada. Teori Charles Darwin. Ya manusia berasal dari monyet, yakin lagi. Kita udah punya keyakinan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam. Adam itu dari tanah. Ini kan udah gak ada keraguan-raguannya Al-Quran. Bila perlu buku-buku itu buang udah. Pengetahuan kita adalah Al-Quran. Pengetahuan kita adalah hadis. Apalagi sekarang udah banyak dalam perguruan tinggi, maaf. Saya pernah ngalamin. Kalau tatkala bicara filsafat, pinggirin agama. Kita netral dulu, jangan bicara agama. Lah kita suruh kufur dulu. Baru bahas. Kenapa? Kalau bicara agama nggak nyambung. Galileo. Filsafat, ilmuwan Yunani dulu. Galileo, Aristoteles, siapa lagi itu? Mereka itu ahli-ahli
yang dibanggakan dunia dalam ilmu pengetahuan, berpendapat bahwasanya dunia bumi ada dengan sendirinya. Sikat habis oleh Hujatul Islam. Siapa Hujatul Islam? Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ini meja gak mungkin jadi sendiri, pasti ada yang bikin. Yang bikin meja dengan meja pasti gak sama. Kalau kita bilang tukang meja sama dengan meja, pasti tukang meja marah. Kakinya meja sama kakinya tukang meja gak sama, bentuknya gak sama. Sudah pasti kholik dan makhluk gak sama. Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga berantakan ngagoler kabeh yang katanya ilmuwan dunia. Maka disebut Hujjatul Islam, Imamuna Imam Ghazali. Hebat orang-orang Islam itu. Lahir Ibnu Sina, lahir Al-Jabal, lahir ilmuwan-ilmuwan. Dari mana mereka dapat ilmu? Dari Al-Quran. Nah, sekarang dialihkan dengan buku ini karangan profesor paling botak nyampe ke dekok. Saya yakin pasti nyontek ujung-ujungnya. Dari mana Bapak dapat bisa punya ilmu? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari ini. Ini dari mana? Dari ini. Pasti ada ujungnya. Tapi kalau ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari ulama, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bicara Rasulullah, tidak berbuat kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil aja yang otak kita udah dibikin error nih. Kita kalau sakit datang ke dokter. Pede banget kita. Ada yang berobat yakin sama dokter nyampe jual tanah, jual rumah, betul gak? Apapun dikorbankan, yang penting sehat. Padahal saya pernah datang ke dokter, datang duduk aja. Ada apa Pak? Dokter tahu nggak saya sakit apa? Nggak tahu dia. Bapak sakit apa? Saya pengen nanya, Bapak tahu nggak saya sakit apa? Nggak tahu lah, ya cerita sakit apa. Nah, dia tahu kita sakit, kita cerita. Kita nggak cerita, tahu nggak dia? Nggak tahu. Ah, Bapak mah gitu. Ya dokter ya begitu, tahu nggak? Saya pengen percaya sama dokter, bingung saya percayanya. Bapak tahu saya sakit ya karena cerita saya. Dokter cuma tahu obat ini, obat ini, obat dulu belajar di sekolahan. Betul tidak? Sekarang di Google banyak. Tapi Pak Allah tanpa kita cerita, datang istighfar aja. Allah tahu masalah kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al istighfaru, adapun istighfar kata Nabi, pertama yaitu istighfar itu adalah yaqulu dzunuba kama taqulun narul hatobal yabis. Dia akan melahap dosa-dosa sebagaimana api melahap kayu bakar kering. Satu, kita jadi bersih. Kalau udah bersih, enak hubungan dengan yang maha bersih. Lah, jangankan kalau Pak, datang ke orang aja. Kalau kita ke mall aja ceremotan dicurigain, suklah. Gitu. Apalagi kalau yang maha bersih. Bersihin dulu diri kita. Kalau sudah bersih, hadis kedua, al-istighfaru kata Nabi, tajlibur rizqo. Istighfar itu akan mendatangkan rizki, kata Nabi. Makanya udah istighfar aja, insya Allah banyak rezeki. Kenapa Allah kasih rezeki? Kita udah bersih. Kenapa kita nggak dapat? Ya belum bersih. Ya kotor sana kotor. Pengumuman yang kotor nggak boleh masuk. Gitu kan? Yang bersih masuk. Hayang naon kan gitu. Yang ketiga kata Nabi, aksiru min istighfarin. Perbanyaklah kalian daripada istighfar. Faman fa'ala minhu, maka barang siapa orang banyak istighfar kata Nabi, ja'alallahu lahu, Allah jadikan dia farajan, terbebas, keluar min kulli ghammin wa hammin, dari setiap ketakutan dan dari setiap kekhawatiran. Ini jaminannya, nggak percaya terserah. Lah kita Islam ya harus percaya.
nggak percaya, kita kan bukan Kristen ya wajib percaya. Ini permasalahannya. Kalau ke Quran ragu, kalau ke hadis ragu. Tapi kalau ke katanya, ya itu masalahnya. Kita tidak yakin dengan ajaran kita, makanya dipantatinlah kita. Nggak bakal marah sama ajarannya aja nggak percaya, nggak bakal marah. Ajarannya aja dibelakangin, nah gitu. Kata Nabi, perbanyak istighfar, maka barang siapa orang banyak istighfar, Allah keluarkan dia dari setiap ketakutan dan kekhawatiran. Dan ujung hadis tersebut, wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya dia, rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang di luar dugaan dia, di luar kemampuan dia, di luar otak dia. Nah, kalau kemampuan kita pakai otot, Pak, berapa duit sehari dapat duit? Otak kita yang bermain ini, dapat duit berapa duit kita sehari sebulan, coba. Apa yang kita punya untuk berbuat, untuk menghasilkan, berapa duit sih? Tapi kalau di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Nabi, rizquhu min haitsu la yahtasib, rizki yang datang kepada dia di luar kemampuan otak dan kemampuan dirinya. Terus bawa istighfar. Astagfirullahaladzim. Naik motor, ngegas bar istighfar, gasnya namanya gasan istighfar. Isi bensin, jangan berhenti, kita sambil ngapain bisa istighfar. Dimasukin nama pom itu bensin. Wah, alhamdulillah bensin saya bensin istighfar. Karena kita nggak berhenti. Astagfirullah. Goreng tempe rasa istighfar. Ibu-ibu nyusuin anaknya susu istighfar. Jangan berhenti istighfar. Ini janji dari para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak mau harus percaya. Tuh kan Mbak Gogol siapa emang? Jelas-jelas bukan muslim. Kita pede, aneh kita. Membahaya buat kita. Makanya kita kembali kepada ajaran. Apapun kita kembali kepada ajaran. Masalah apapun yang sedang kita alami, tanya kepada ajaran. Kita sudah punya peta, sudah punya petunjuk, sudah punya khobar, sudah punya media. Ngapain sih bukan media lain? Wahai media barat, media timur, atas, bawah, kiri, kanan, mau kertas, mau elektronik, mau apapun, silakan kau teriak-teriak mengabarkan kepada saya. Tapi sorry, saya sudah punya media Al-Quranul Karim. Masalah apapun sudah ada di dalamnya. Permasalahannya kadang orang kita, coba, di Indonesia ini banyak, iya, anak umur 60 tahun belum bisa baca Quran. Lagi mana mau ngorek-ngorek dalamnya? Ya bocah 60 tahun belum bisa baca Quran. Batur mah udah ngorek-ngorek masalah ini, masalah itu ada di Quran. Lalu baca aja belum bisa, gimana ngorek? Itu masalahnya itu doang. Ya, giliran yang lain aja dirajin, buka ini, buka itu, buka, oh menurut ini, menurut, numpuk itu kitab ini, pendapat. Padahal yang dia baca pendapat orang semua. Dia juga padahal sama punya otak, cuma gak sadar. Buku yang dia baca otak orang. Dia juga punya otak, kenapa gak dipakai? Coba otaknya sangkutin sama Allah. Saya yakinnya ulama tulisannya kecil-kecil. Begini tuh kitab-kitab kuning itu. Apalagi itu. Kitab-kitab tufah macam-macam kitab. Saya yakin ini bukan semata-mata kekuatan otak manusia. Imam Al-Barzanji aja dalam muqaddimahnya, abtadiul imla bismizatil aliyah mustadiran faidul barakati alamana lahu wa Allah. Bukan karena otakku, bukan karena ilmuku. Ini adalah rahmat banjir barokah yang Allah berikan sehingga tanganku menulis. Kayak begitu. Ya, sekarang hati yang bersih, otak yang ikhlas, sehingga dia melahirkan tulisan-tulisan menjadi petunjuk. Ingat dalam surat Yasin, was'alu is'alu man la yas'alukum ajro faumuhtadun. Tanya, ikutin orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Faumuhtadun, dari situlah keluar petunjuk.
Belum apa-apa udah panjer mah ya. Belum apa-apa ngomongin amplop. Emang berapa di sana amplopnya? Ya. Panjer ya. Nggak bakal ada petunjuk kayak begitu mah. Ikhlas, ridho, tidak mengharapkan apa-apa, itulah sumber petunjuk. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang ahli zikir. Ahli zikir itu ahli mengingat Allah hati nggak putus-putus. In kuntum la ta'lamun. Kalau kau nggak tahu tanya. Sebab tatkala kita tanya, dia akan menjawab dengan hubungan sama Allahnya akan disampaikan kepada kita. Bukan kemampuan otak dan hatinya. Maka imam-imam mujtahidin, Imam Abu Hanifah, anaknya alim, ponakannya alim, kata Imam Abu Hanifah, stop, kau nggak boleh berijtihad. Kenapa wahai ayah, kenapa wahai paman, kami juga mampu ini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena setelahku aku khawatir orang melakukan ijtihad, melakukan fatwa hukum, ada kepentingan nafsu, kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan, maka cukup sampai di sini saja ijtihad dan tidak boleh ada ijtihad lagi. Nah gitu kata Imam Abu Hanifah, nggak boleh. Kenapa? Imam Hambali ya khawatir ijtihadnya nafsu, ijtihadnya atas dasar bela golongan, khawatir maka hukumnya jadi acak-acakan. Untuk golongannya enak, golongan lain nggak enak, kayak begitu kira-kira. Komo ayeuna pengen berijtihad, pengen berfatwa, tukang nonton TV berfatwa, ya kagak beres. Adanya di partai, adanya di golongan, adanya di klub. Ya, fatwa apaan yang akan dia keluarkan? Pasti akan condong. Tapi kalau dengan ikhlas, imam-imam mujtahid terdahulu, lillahi ta'ala, dia buat hukum. Begini, sehingga pada akhirnya hukum yang dituangkan, yang dikeluarkan semata-mata murni faidul barokah, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak gitu kira-kira. Maka itulah manfaatnya ilmu. Jadi tatkala kita punya masalah, tanya Quran jawab dong masalah saya. Quran kok nggak bisa jawab sih? Bukan Quran nggak bisa jawab, kita nggak ngerti. Jadi gimana caranya dong? Saya kan nggak ngerti. Makanya ada hadis, al ulama masobihul ardi. Ulama-ulama itu adalah lampu-lampunya bumi. Wawarasati, kata Nabi, ahli warisku. Wawarasatul anbiya, dan ahli waris para nabi. Sehingga di dalam hadis ini dijelaskan waman sofahani. Waman sofahal alim, barang siapa orang selama nama alim, fakot sofahani, sama saja seakan-akan dia selaman kepadaku. Waman jalasal alim, barang siapa duduk bareng dengan orang alim, fakot jalasani, sama saja dia duduk denganku di dunia. Waman jalasani, kata Nabi, barang siapa duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu yaumal kiamah, aku akan dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Coba itu kayak begitu, tapi alimnya yang memang lillahi ta'ala. Makanya yang terakhir sebagai penutup, yaitu kita ingat, kita semua saat ini khawatir usia kita nggak tahu kapan kita akan kembali. Rasulullah bersabda, innal mar'a ma'aman ahabbahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang hamba akan bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Yang cinta artis, mangga, alhamdulillah, di dunia saya cinta artis, nanti jadi akhirat bareng artis, mangga. Yang cinta sama ulama, mangga, nanti bareng ulama. Cinta sama nabi, mangga, nanti bareng sama nabi. Oh, saya mau cinta sama pemerintah gitu misalnya, mangga, alhamdulillah, nanti bareng sama pemerintah. Silahkan bebas cinta sama siapa di dunia, tapi nanti dia akan bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Itu bahan pertimbangan kita. Cari orang, cari sesuatu yang sekiranya sama Allah diridhoi. Nanti kan kita kebayang nggak, satu desa aja baris antri itu satu-satu, berapa meter, berapa kilo kali. Satu desa 10.000 orang aja antri atau baris panjang itu. Di sidang ditanya, di ini kayak anti karcis, panjang amat antrian. Satu desa
apalagi sampai mulai dari zaman Nabi Adam nyampe hari kiamat, suruh antri orang tuh berapa kilo kira-kira panjang itu antrian. Sedangkan saat itu yaumun lazila ilazil, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Makanya yang pantas kalau sebelahnya ada yang kelelep sama keringet, tapi sebelahnya nggak apa-apa. Ada yang kebakar, wow, dan sebelahnya nggak apa-apa gitu kan. Belangsak, saking panasnya matahari celopot kulit orang itu, mata celopot pada meleleh badan orang itu ya. Tapi ada satu rombongan, ada satu gerbong, yang mana gerbong keselamatan tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sa'irin, kalau dalam doa tarawih itu di bawah benderanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rombongan yang gak ikut antrian. Maka kata Nabi, barang siapa sami Al-Quran, mendengar Al-Quran, wa fa'ala bih, lantas dia sudah mendengar Quran, berbuat dengan Quran atau dengan ilmu yang sudah dia dapati, janji Nabi ba'asallahu ma'an nabiyyin, dia akan dibangkitkan bersama para nabi, masuk dalam gerbong-gerbong nabi nanti. Dadah, saya duluan ya. Itu sih nggak apa-apa sih, dadah. Enak gak kira-kira? Gerbong nabi beda tuh. Pada ngeliat, ya tadi aja saya ikut gerbong sono gitu kan. Itu kira-kira, mudah-mudahan yang paling penting ilmu sudah kita dengar, tinggal beramal, tinggal berbuat. Allah bangkitkan bersama para nabi. Bahkan di alam kuburnya, yarfa'ullahu anhu azabal qabri, Allah angkat azab kuburnya. Kalau cerita kuburan mah nggak usah plus azab. Plus azab mah serem banget. Di kuburnya aja serem. Nggak ada yang mau nemenin, jangan di atas nggak ada yang mau nemenin kuburan mah, apalagi plus azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka cari keselamatan kita dunia, keselamatan kita akhirat. Maka dalam bab ilmu ini, nyok sama-sama kita cari ilmu. Setelah dapat ngapain? Berbuat. Berarti ilmunya mempunyai buah. Capek-capek nanam rambutan, nyampe gede, nyampe 100 tahun gak pernah ada buahnya, mendingan tebang, bukan kayu bakar. Gitu. Kita pengen nanam rambutan, pengen punya buah. Nanam pohon duren, pengen punya duren. Kalau cuma pengen punya kayu bakar mah gak usah kita nanam dari kecil. Yang ada kita tebangin kayak gitu kira-kira. Maka ilmu tanpa amal laksana pohon yang tak berbuah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita baca salawat nabiyah berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dijabah doa kita, diangkat bala-bala kita dengan sorikot. Mohon maaf kalau baca yang ala gentur ini nariannya 11 kali, tidak ada elektronik, dengan cara-cara keluar masuk nafas. Setiap bacaan napas baru, setiap baca napas baru itu